Suatu ketika bila ku terkenang saudaraku yang jauh, ku sujud berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, bisikan mereka. Aku terdengar suara dari jauh, suara nyaring seperti air terjun. Aku berpaling menghadap ke sana, ku kenang saudara tak beriman. Suatu ketika bila ku terkenang saudaraku yang jauh, ku sujud berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, bisikan mereka. Aku terdengar suara dari jauh, suara nyaring seperti air terjun. Aku berpaling menghadap ke sana, ku kenang saudara tak beriman. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut kami sembah, yang patut kami tinggikan, muliakan. Hanya Engkau adalah Tuhan yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh kami ini. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan kami. Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau adalah Tuhan yang menghiburkan kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Sekalipun kami tidak layak menerimanya, namun dengan berkat-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penghiburan dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata.
Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, pemimpin yang agung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan merayakan hari Paskah, hari pembebasan dari roh maut, yaitu kematian yang kekal. Kalau pengertian bagi orang Yahudi, Paskah adalah hari pembebasan dari penderitaan dan perhambaan di negeri Mesir. Penangkapan Tuhan Yesus adalah merupakan satu peristiwa yang sungguh menarik perhatian, yang penuh dengan emosi. Mengapa? Bukan karena Tuhan Yesus telah melakukan kesalahan, tetapi karena pengkhianatan Yudas Iskariot dan juga pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Setelah penangkapan ini, Tuhan Yesus diadili dan akhirnya dihukum mati dengan disalibkan. Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tidak berapa lama setelah ia selesai makan perjamuan terakhir Paskah dengan murid-muridnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai pemimpin yang agung pada saat penangkapannya di Taman Getsemani ini? Dari ayat yang telah kita baca di dalam bahagian ini telah membicarakan kebenaran kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang agung, pemimpin yang maha kuasa, pemimpin yang maha tinggi. Sesungguhnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, mari kita melihat bahagian yang pertama. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai pemimpin yang agung pada saat penangkapannya di Taman Getsemani? Yang pertama, Tuhan Yesus membebaskan murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya dilibatkan di dalam penderitaan yang ia harus lalui. Tuhan Yesus juga tidak mau murid-muridnya disiksa atau tersiksa karena penangkapannya. Karena penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung itu adalah akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-28 berkata, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus menderita oleh karena dosa dan pelanggaran manusia, tetapi semuanya adalah untuk mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Sebab pada waktu ia datang kembali nanti,
Ia akan memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang setia menantikan kedatangannya. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan ini, tetapi Dia mau supaya kita yang sebagai pengikutnya dibebaskan dari penderitaan itu. Lalu yang seterusnya, mengapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai pemimpin yang agung pada saat penangkapannya di Taman Getsemani ini? Setiap orang yang ada di dalam jagaannya tidak dibiarkannya binasa. Dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Nah, kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, sebagai pemimpin yang maha kuasa, Tuhan Yesus tidak membiarkan orang yang telah diselamatkan di dalam namanya dibinasakan oleh roh-roh yang jahat. Sebab Dia bukan Tuhan yang berkuasa mengampuni kita dari segala dosa, tetapi juga telah memagari kita dengan kuasa-Nya yang ajaib, sehingga kita dapat diselamatkan. Penangkapan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan merupakan kekalahan dan ketidakkemahakuasaan Allah untuk membela, tetapi semuanya untuk menggenapi firman Tuhan, agar Ia disiksa karena dosa-dosa manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mencari seorang pemimpin yang sungguh menjadi pembela yang agung di dalam kehidupan kita, yang tidak meninggalkan kita saat kita di dalam kesusahan. Sekalipun ia ditangkap oleh sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah dan kepala-kepala orang Farisi, tetapi ia berkata kepada mereka, "Biarkanlah mereka ini pergi dengan selamat. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Tuhan Yesus tidak menolak penghinaan dan penderitaan yang ia harus alami. Tetapi dengan jujur dan berwibawa ia berkata, "Akulah Dia." Saat mereka mendengar kata-katanya, mereka mengundur dan jatuh. Dalam arti, Tuhan Yesus yang mereka mau tangkap itu, Dia adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah pembela yang agung bagi umat yang percaya kepadanya, baik dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan dan Raja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa membentuk hati dan pikiran kami, serta memberi pengharapan kepada kami. Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan, batu karang yang teguh tempat kami bernaung. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur, karena kami menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang hidup, pembela kami yang agung. Berkati dan hiburkan anak-anak ketebusan-Mu ya Tuhan, yang sedang berada di dalam kedukaan oleh karena ditimpa malapetaka dalam kehidupan mereka, baik melalui gempa bumi yang baru terjadi, baik yang ada di Bangkok, yang ada di Myanmar, dan juga di Thailand. Dimanapun berada, Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui keadaan yang kami lalui pada saat ini, mencelikkan mata hati rohani kami,
mencelikan telinga rohani kami untuk mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi, membawa kami senantiasa hidup berjaga-jaga di dalam hidup ini ya Tuhan, untuk menanti kedatangan-Mu yang tidak lama lagi datang, menjemput kami sebagai saleh-saleh-Mu. Pagarilah kami ya Tuhan dari segala serangan penyakit, dari segala malapetaka yang berbahaya yang menimpa kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Biarlah kami diberi hikmat untuk menggunakan waktu yang ada, bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam doa, baik di dalam pujian penyembahan, baik di dalam kami mendengar firman-Mu. Biarlah kesempatan yang ada ini kami gunakan hanya untuk kemuliaan serta membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin.